Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Rambundima, NIM 2019-520156. Kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik lalu lintas dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Silakan simak videonya. Yang pertama ada kinerja lalu lintas. Kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi existing maupun untuk kondisi desain. Pengertian dari ketiga kelompok jalan. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan perkumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, atau jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Adapun rekayasa lalu lintas, serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Konsep rekayasa lalu lintas di masa depan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, traffic engineering harus menentukan langkah-langkahnya dalam penggunaan ketentuan-ketentuan di atas berdasarkan landasan-landasan. Menentukan objek yang dilayani, menentukan keuntungan yang dapat dan konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat, menentukan perjanjian-perjanjian atau kompromi yang akan dipakai untuk pemilihan alternatif. Menentukan alternatif mana saja yang harus dipertimbangkan, menentukan pertimbangan antara batas pelayanan yang harus dicapai dengan besarnya sumber yang dipakai, menentukan pertimbangan antara derajat ketelitian, hasil, dan ketingkatan sosial ekonomi dalam masyarakat. Adapun masalah lalu lintas, kombinasi dua faktor terlebih yang saling mempengaruhi situasi lalu lintas meliputi faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Arus lalu lintas adalah alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenisnya di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Adapun manual kapasitas jalan Indonesia, meningkatkan kemacetan jalan dalam dan luar kota karena bertambahnya volume kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas. Diperlukan sebuah metode efektif untuk perencanaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Struktur manual, adapun lingkup dan tujuan, karakteristik dan fasilitas lalu lintas yang dipelajari, istilah dan definisi khusus, panduan rekayasa lalu lintas, dan metodologi umum perhitungan. Adapun karakteristik jalan, yang pertama geometrik, ada tipe jalan, lebar jalan lalu lintas, kerep, bahu, median, alinemen jalan, komposisi dan pemisahan arah, pengaturan lalu lintas, dan hambatan. Adapun tipe-tipe perhitungan. Tipe-tipe perhitungan yang pertama kecepatan arus bebas, kapasitas, derajat kejenuhan, dan kecepatan pada kondisi arus sesungguhnya. Arus lalu lintas yang dapat dilewatkan oleh segmen jalan tertentu dengan mempertahankan tingkat kecepatan atau derajat kejenuhan tertentu. Adapun pengertian andalaling, serangkaian kegiatan kejadian mengenai dampak lalu lintas dan pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Hubungan andalaling terhadap AMDAL. AMDAL, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tujuan utama untuk berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Andalaling, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 99 bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan, tertib, dan lancar. Adapun pemodelan lalu lintas, perbandingan model Greenhalgh dan Greenberg. Model Greenhalgh sesuai dengan rentang kepadatan tinggi hingga rendah, model Greenberg sesuai untuk rentang kepadatan sedang hingga tinggi. Tujuan manajemen lalu lintas, yang pertama mendapatkan tingkat efisiensi dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dan tingkat aksesibilitas atau kurang kenyamanan yang tinggi. Meningkatkan keselamatan dari pengguna, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada.
mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Adapun analisis kebutuhan parkir. Definisi parkir, suatu keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, identifikasi masalah parkir. Ada berdasarkan jenis moda angkutan, parkir kendaraan bermotor. Adapun kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 atau mobil penumpang, dan yang kelima, bis atau truk, parkir kendaraan tidak bermotor. Keenam, becak. Ketujuh, berdasarkan lokasi parkir. Ada yang parkir di depan jalan atau on-street parkir, dan ada parkir di luar jalan atau off-street parkir. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain atau terguling dan menyebabkan kerusakan. Kecelakaan ini dapat mengakibatkan kerusakan, laka, atau kematian manusia dan binatang. 3 faktor utama penyebab atau faktor manusia berkendaraan dan jalan. Kombinasi dari ketiga faktor biasa saja terjadi atau di antara 2 faktor, dan juga masih ada faktor lingkungan. Adapun pengaruh sistem penanganan transportasi yang berkelanjutan terhadap lingkungan di perkotaan. Transportasi adalah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas sesuai ekonominya. Pertambahan penduduk dan luas kota menyebabkan jumlah lalu lintas juga meningkat. Sedangkan sistem lalu lintas mendekati jenuh sehingga bertambah jumlah lalu lintas, berpengaruh besar terhadap kemacetan lalu lintas, yang berarti pula pertambahannya waktu dan biaya perjalanan di dalam sistem lalu lintas tersebut. Sekian hasil persentase saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.